أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Itu saatnya wis rawuh lho. Ayo ngaji sik, ayo, leren, ngaji sik, ngaji. Yo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya yang sangat saya hormati dan muliakan, hari ini, pagi yang cerah ini, kita berada di komplek Kandang Kebo Rumah Antik untuk mendengarkan tausiah seorang ustadz muda yang insya Allah akan memberikan materi. Yang pertama adalah etos kerja seorang muslim, yang kedua keadilan menurut Islam. Para sahabat semuanya yang sangat saya hormati, kenapa kita memakai Kandang Kebo sebagai mimbar tausiah? Karena yang pertama adalah Kandang Kebo ini fungsinya sudah jadi banyak hal. Kalau dahulu dipakai untuk binatang, yaitu kebo dan sapi, tapi sekarang penggunaannya semakin meluas. Katakanlah menjadi metamorfose, berubah fungsi. Nah, pagi hari ini kebetulan sekali kita pakai untuk tausiah, untuk jadi mimbar pengajian bersama. Selamat menikmati, dan Ustadz Ashar kami persilahkan dengan sangat segala hormat untuk memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rizkinya kepada kita semuanya, hingga kita semuanya mampu berkumpul pada tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji tentang apa yang diajarkan Islam, terutama dalam bekerja. Islam mengajarkan banyak hal dalam bekerja. Kalau tema ini dinyatakan etos kerja, kalau dicarikan katanya arti etos itu ya mirip dengan etika bekerja, atau bagaimana seorang muslim itu punya akhlak dalam bekerja. Dan bekerja itu merupakan anjuran dari agama Islam ini untuk terus bekerja, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ma'akala ahadun qattun khairan min an yakula min amaliyadihi. Artinya tidak ada makanan yang dimakan seseorang itu kecuali lebih baik, melainkan dari hasil keringatnya sendiri. Artinya mungkin kalau ada seorang anak muda, dia makan bersama orang tuanya karena belum bekerja, mungkin karena orang tuanya kaya, dia makan yang luar biasa lezatnya, tapi kemudian ketika dia sudah dewasa bekerja sendiri, melainkan mungkin apa yang ia makan tidak selezat, tapi itulah yang terbaik karena merupakan hasil keringat dari orang tersebut. Nah, maka dari itu Islam ini sangat menghargai pekerjaan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yuskinahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai seorang hambanya yang apabila dia itu bekerja, maka dia bekerja dengan tekun
tekun, itqon, atau benar sungguh-sungguh. Jadi bekerja itu jangan asal-asalan. Karena kalau bekerja asal-asalan, nanti pekerjaannya tidak selesai. Ini di semua pekerjaan, mau bekerja, beribadah juga tidak boleh asal-asalan. Karena apa? Ketika kita bekerja ini asal-asalan, kemudian pekerjaan semakin menumpuk, kita semakin kehilangan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Di antaranya mengingat Allah, membagi hak waktu kita untuk istri, anak, dan lain sebagainya. Itu semuanya pekerjaan. Tapi ketika bekerja sungguh-sungguh, bekerja secara tekun, maka dia akan bisa mendapatkan banyak lebih waktu untuk mengingat Allah dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu Islam sangat menghargai hasil kerja keras dari semua dari kita. Maka kemudian dalam hal yang lain, kalau orang itu bekerja sungguh-sungguh, bukan hanya Allah cinta kepada dia, orang lain pun juga cinta dengan dia. Bosnya pun sangat menyukai. Orang yang non muslim pun ketika melihat seorang muslim bekerja sungguh-sungguh pasti akan mencintai orang tersebut. Karena ini disukai oleh semua manusia. Artinya orang yang bekerja sungguh-sungguh. Nah, kemudian ada dalam sebuah hadis yang lain juga, artinya agama kita itu menuntut kita untuk bekerja. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, ma min muslimin yagrisu khorsan au yarzra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun ila kana lahu bihi shadaqah. Jadi apabila ada seorang muslim, dia itu nandur itu menanam tanaman. Kemudian ini kan sebuah usaha, yang penting bekerja. Kemudian yang makan dari tanaman itu adalah gak harus manusia, binatang pun yang makan dari hasil tumbuhan itu, atau manusia, atau yang lainnya, maka orang yang menanam itu mendapatkan pahala sedekah. Maka setiap pekerjaan itu bisa melahirkan kebaikan. Dalam hadis yang lainnya juga disebutkan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Bahwasanya sesungguhnya Allah itu telah menetapkan semua kegiatan dalam segala sesuatu. Artinya apapun pekerjaan itu adalah sumber kebaikan, sumber sedekah, sumber amal yang semoga bisa mengantarkan kita semuanya ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian hal yang lain terkait bagaimana kita harus bersemangat dan bersungguh-sungguh bekerja, yaitu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menghilangkan pahala dari hasil kerja keras. Sebagai penutup dalam kajian singkat ini, yaitu sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasuturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi kata Allah, qul i'malu, katakanlah bekerjalah kalian semua. Fasayarallahu amalakum, maka akan melihat hasil kerja kalian, akan Allah lihat. Bahkan bukan hanya Allah yang akan melihat, wa rasuluhu wal mu'minun. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak melihat hasil kerja kita. Dan juga orang-orang mukmin yang lain. Maka dari itu tidak ada kok kerjaan sia-sia. Mungkin penghargaan dari manusia tidak sebanding dengan yang kita usahakan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah pernah luput dari apa yang kita usahakan. Jadi ketika memang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan manusia ini, kita bekerja sungguh-sungguh tapi penghargaan ataupun hal yang lain kurang menyesuaikan, tetapi kita tidak bekerja hanya untuk mencari penghargaan dari manusia. Penghargaan yang paling kita utamakan dalam kita bekerja itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah yang sebaik-baiknya memberikan rizki dan juga sebaik-baiknya pemberi balasan. Maka kemudian kita semuanya di dalam ayat itu diingatkan saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Maka akan dikembalikan kita semuanya, dihidupkan kelak di hari kiamat. Kemudian fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka kemudian akan diceritakan semuanya bahwasanya
apa yang telah kita lakukan. Maka hidup di dunia ini menjadi sebuah kesempatan, menjadi ladang amal dan ladang ibadah. Semoga kita semuanya mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.